semua, welcome to channel, balik lagi bareng aku Ojan. Jadi di video kali ini karena ada beberapa yang request aku untuk sharing tentang perjalanan skincare aku dan apa aja daily skincare aku. Oleh karena itu aku di video kali ini mau bahas tentang hal itu. Karena dulu itu kulit aku tuh kayak gini dan sekarang udah lebih mending daripada yang dulu. Jadi udah lebih better, jadi kayak gini. Dan tipikal kulit aku itu adalah oily, berjerawat, kusam, dan berpori besar. Jadi aku bakal sharing itu di video kali ini, so stay tune on this channel. Oke teman-teman, jadi aku bakalan sharing dulu. Jadi awal mulanya muka aku jerawatan itu dari kelas 6 SD pas akhir mau masuk SMP. Jadi pada saat itu tuh aku habis ada acara 17 Agustusan gitu yang ada dandan-dandanan yang dance-dance gitulah ya, biasanya kecil. Terus pas 2 hari setelahnya atau sehari setelahnya tuh aku lupa, muka aku tuh langsung kayak beruntusan banget. Akhirnya aku dibawa mamaku ke dokter kulit dan aku lupa kenapa, pokoknya itu beruntusan gitu, kayak bukan jerawat, beruntusan kayak si biang keringat. Nah habis itu aku dibawa ke dokter, terus aku dikasih salep sama dikasih obat, tapi gak mempan gitu. Akhirnya kayak orang tua aku tuh ngasih salisil atau herosin gitu, dan akhirnya si beruntusan itu tuh rada berkurang. Nah pas masuk SMP kan harusnya kan pas saat kita pubertas ya, hormon lagi naik, harusnya kan kita udah tahu nih skincare-nya tuh apa aja, maksudnya tuh udah kayak prepare harus pakai ini. Nah waktu itu aku tuh nggak ngerti banget tentang skincare dan lain sebagainya, dan waktu itu juga kayak masih zaman tahun 2007 kalau nggak salah ya. Jadi aku tuh nggak ngerti kayak gituan. Jadi aku cuma pakai facial wash-nya dari Clean and Clear sama Pond's. Waktu itu aku nyoba itu 2 dan ternyata malah bikin kulit aku kering, dan akhirnya mama aku bilang, udahlah kamu tuh mukanya udah kayak bermasalah gitu, jadi nggak usah nyoba-nyoba skincare yang aneh-aneh. Terus akhirnya mama aku tuh ngasih aku Saripohachi kayak gini, sama yang hitam-hitam gitu namanya Sararangkawung atau apa gitulah ya, pokoknya ini aku tuh dikasih kayak masker gitu, Saripohachi sama Sararangkawung gitu, aku juga nggak ngerti, dan tapi nggak ngefek apa-apa buat kulit aku. Nah pas aku SMA, aku tuh udah mulai kenal sama skincare-nya dari Agnes. Nah dari Agnes itu aku pakai facial wash sama powder lotionnya sampai aku tingkat 3 kuliah. Jadi aku kuliahnya di 3 dan aku sampai tingkat 3 aku masih pakai Agnes. Dan bedanya waktu pas aku zaman kuliah, aku bener-bener pakai Agnes itu serangkaian banget, mulai dari facial wash, terus powder lotion, terus UV tint, terus salepnya Sealing Gel Spot Care, terus aku pakai bedaknya juga yang compact powder, terus aku juga pakai ininya kertas minyaknya juga, terus aku juga beli yang roll on yang warna kuningnya gitu buat mencegah jerawat gitu. Jadi aku pakai serangkaian, bener-bener serangkaian Agnes, tapi itu lumayan meredakan jerawat aku, tapi tidak mencerahkan kulit aku. Kalau misalkan di kulit aku jadi bener-bener nggak mencerahkan. Nah pas aku seminar itu temen aku ngasih hadiah gitu, brightening-nya Wardah, facial wash yang brightening itu, sama bedaknya Two Way Cake dari Wardah. Dan akhirnya aku pakai facial wash-nya, kan aku tuh sebenarnya nggak berani gitu kan. Jadi aku tuh kalau misalkan udah pakai serangkaian itu ya harus satu brand yang sama, karena aku tuh nggak ngerti dulu tuh kayak gimana dan kebutuhan kulit aku tuh apa aja, aku nggak ngerti. Jadi kayak yaudahlah, aku kan takut juga gitu ya, udah malah muka aku bermasalah, terus kalau misalkan aku coba-coba terus takutnya malah makin bermasalah dan makin riweuh gitu kan. Jadi aku kayak se-brand semua serangkaian itu se-brand. Nah akhirnya aku nyobain yang facial wash-nya Wardah yang brightening itu, ternyata lumayan bikin agak cerah muka sedikit. Nah aku tetap pakai rangkaian dari Agnes juga. Terus pas mau wisuda kalau nggak salah 2016 ya, tingkat akhir itu juga aku beli masker kefir. Jadi buat yang nggak tahu masker kefir itu apa, jadi masker kefir itu adalah fermentasi, masker yang terbuat dari fermentasi susu sapi atau kambing dengan bakteri Lactobacillus. Ini tuh mungkin ada mirip dengan yogurt, cuman beda di bakteri. Nah si kefir ini dia tuh bersifat asam ya, karena dia memfermentasi si asam laktat. Jadi si kandungan dari kefir itu ada asam amino, juga ada AHA atau alpha hidroksi
acid. Nah, yang kita tahu si AHA itu kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Terus si kefir itu karena dia bersifat asam, dia bisa memperhambat pertumbuhan bakteri dan juga dia bisa melembabkan karena ada antioksidan yang ada di kefir tersebut. Nah, akhirnya aku pakai kefir itu dan pakai facial wash brightening wardah. Jadi aku cuma pakai 2 itu tuh, dan aku udah mulai kayak lepasin acne karena aku takut gitu kan. Karena si kefir ini tuh asam banget gitu. Jadi aku nggak pakai acne lagi. Dan by the way, aku tuh nggak pernah pakai make up. Jadi nggak pernah pakai make up yang kayak berat-berat gitu. Jadi waktu pas aku pakai facial yang Wardah sama masker kefir itu, aku cuman pakai BB cream yang Emina, itu juga yang Emina, dan cuma pakai bedak doang sama lipstick, udah gitu doang. Dan aku tuh kalau misalkan makeup itu cuman ke undangan, dan kondangan juga aku tuh pakai Emina BB cream sama bedak, udah kayak gitu doang, sama lipstick, udah kayak gitu doang pada saat itu, karena aku nggak ngerti dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, aku pakai itu sampai 2017, dan akhirnya 2017 akhir di Desember aku memutuskan untuk pergi ke klinik kecantikan atau beauty clinic. Itu aku di Vidis Baniar. Jadi aku di situ juga ada dokternya, dan aku konsultasi juga dengan si dokternya. Dan ternyata aku konsultasi sama dokternya, emang muka aku tuh emang tipikal yang oily, kusam, terus berpori besar, tapi masih bagus-bagus aja sih, kulitnya nggak terlalu bermasalah banget. Cuman itu aja, kusam sama si porinya besar. Sampai dokternya tuh nyaranin aku untuk PRP, tapi itu nanti tahapan perawatan selanjutnya ya, setelah beberapa rangkaian tahapan perawatan. Tapi ujung-ujungnya aku harus direkomendasiin untuk PRP. Jadi PRP itu adalah platelet rich plasma. Jadi itu tuh perawatan untuk mengembalikan tekstur kulit, kayak mengembalikan bopeng, terus meregenerasi sel. Tapi PRP itu kalau misalnya teman-teman tahu derma roller, nah kayak gitu. Cuman bedanya kalau PRP itu dia serumnya itu diambil dari darah kita sendiri. Jadi jadi darah kita diambil, terus nanti dipisahin, diambil serumnya. Nah, nanti muka kita kayak di derma roller gitu, dilukain gitu, dan si serumnya itu diolesin ke muka kita, itu serum dari darah kita. Nah, karena aku tuh anaknya nggak suka terluka dalam arti sesungguhnya, aku tuh takut kayak gitu. Akhirnya aku nggak mau PRP karena bener-bener aku takut. Tapi aku benar-benar perawatan dari pas aku 2017 itu 2 minggu sekali aku perawatan. Awal-awal tuh pas sebulan aku benar-benar 2 minggu sekali perawatan, kayak facial, terus detox, peeling, derma photo glow, yang kayak gitu-gitu. Dan sampai akhirnya kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali, terus akhirnya sampai kayak nggak perawatan, jadi cuma pakai krimnya aja dari dokter. Ada yang perawatan pagi sama perawatan malam. Nah, pas itu muka aku tuh kalau misalnya udah perawatan tuh bener-bener bare face-nya tuh bener-bener bagus banget. Ini kayak gini. Ini waktu aku masih perawatan, dan aku tuh nggak pernah pakai bedak gitu. Ini bener-bener aku habis perawatan. Ini cuma pakai lipstick doang, dan ini bare face aku kayak gini. Dan kalau misalnya aku ke kondangan gitu, dan ini cuma pakai BB cream, bedak, sama skincare dari dokter itu, dari Vidis itu, bener-bener kayak gini. Dan kalian tuh suka ngerasa nggak sih kalau misalkan pakai krim dokter, kalau misalkan kalian itu berkeringat, makin berkeringat, kalian itu mukanya itu kayak makin glowing dan makin bagus. Bener nggak sih komennya kalau misalkan ada yang sama kayak aku kayak gitu? Nah, terus pas di tahun aku perawatan berarti dari 2017 sampai 2019. Jadi 2017 akhir sampai 2019 awal aku ya perawatan, ya aku udah pakai krim, tapi perawatannya udah nggak sering banget kayak pas aku awal-awal datang ke klinik itu. Jadi pas 2019 itu aku pindah kerja, dan aku tuh job listnya tuh kayak harus outdoor, ada kerjaan outdoor sama ke manufaktur gitu. Jadi aku nggak tahu karena perbedaan suhu atau gimana, jadi aku perbedaan suhu sama banyak debu partikel, jadi aku tuh nggak bisa banget kayak gitu. Dan panas mungkin ya, debu partikel, suhu kayak gitu-gitu, jadi aku nggak bisa banget kayak gitu. Dan akhirnya aku pernah jerawat banget. Jadi selama aku perawatan ini kayak parah banget, jerawat aku tuh gede-gede banget kayak bistul kayak gini. Itu di 2019 awal pas bulan puasa. Jadi muka aku tuh bener-bener hancur banget. Ini bisa kalian lihat, ini jerawatnya bener-bener besar, dan aku kayak stres gitu ya, karena pakai Vidis tuh juga nggak mempan gitu. Dan akhirnya mulai dari sini aku mulai kayak mencoba skincare Korea, dan aku mulai nyobain skincare Korea dan mulai lepas dari krim dokter, tapi secara bertahap.
Nah, aku bakal bahas skincare apa aja yang ini di 2019 ini yang aku pakai sampai sekarang. Skincare yang udah aku pakai dari 2019 itu dari yang Korea, dan aku masih tetap pakai Vidis, tapi cuman jadi aku ngurangin gitu. Jadi ini bakal aku bahas juga. Jadi kalau pakai Vidis itu, jadi awalnya tuh aku ngeganti dulu beberapa itemnya, dimulai dari pencuci mukanya. Jadi aku masih pakai Vidis itu toner, krim pagi sama krim malam, sampai pada akhirnya aku full pakai skincare Korea, tapi krim pagi sama krim malamnya itu masih tetap dari Vidis. So ini bakal aku share skincare. Aku akan langsung bahas aja skincare aku yang aku pakai sekarang. Ini aku pakai dari 2019 di bulan Juli setelah Lebaran sampai sekarang aku masih pakai skincare berikut ini. Jadi skincare ini aku dibagi menjadi 2 bagian, yaitu skincare pagi dan skincare malam. Nah, langsung aja aku akan bahas untuk skincare paginya. Untuk skincare paginya aku untuk facial washnya aku dari The Body Shop Tea Tree. Ini harganya 150.000 untuk 250 ml sebesar ini. Jadi menurut aku ini worth it banget ya, karena 250 ml aku bisa pakai ini 3-4 bulan, 150.000, jadi cukup ya nggak terlalu mahal-mahal banget. Kenapa aku pilih si Tea Tree? Karena kita udah tahu ya kalau tea tree itu emang bagus banget buat kulit berjerawat dan berminyak. Dan fungsi dari si tea tree sendiri itu dia bisa mengepeskan jerawat, dia bisa mengontrol sebum, dia mengangkat komedo, dan dia sebagai antiseptik dan antiinflamasi. Dan aku suka sih sama Body Shop ini, aku cocok pakai ini. Aku nggak kering, tapi ketika aku udah beres cuci muka, dia tuh langsung kayak bersih banget gitu. Jadi aku pakai ini dari awal sampai sekarang, aku masih tetap pakai The Body Shop Tea Tree. Nah, untuk tonernya aku pakai dari Nasivic Triple Sika Natural Mucin Toner. Jadi aku tuh pakai yang Triple Sika dari Nasivic. Ini harganya 169.000, isinya 100 ml. Kenapa aku pilih ini? Karena aku lagi fokus banget untuk memperbaiki tekstur sama menghilangkan flek hitam atau dark spot. Jadi yang kita tahu di sini sebenarnya ada beberapa ingredient, cuman yang lebih ditonjolkan di sini adalah wild thyme 500.000. Wild thyme itu adalah kayak dari ubi jalar gitu, sama triple sika extract 300.000 ppm. Yang kita tahu triple sika itu bagus untuk kulit berjerawat, berminyak, dan itu bikin calming. Terus kalau si wild thyme-nya sendiri untuk anti-aging, terus memperbaiki tekstur. Jadi aku pilih si Nasivic ini. Untuk bentuknya ini cair ya, warnanya merah. Ini warna merah, cair, wanginya, aromanya tuh aroma wild thyme gitu ya, sika gitulah. Kayak herbal gitu deh pokoknya, ini herbal gitu. Jadi sebelumnya aku juga pernah pakai beberapa toner. Jadi aku sebelumnya itu pakai toner dari Nasivic juga. Pas awal-awal aku pindah ke skincare Korea, aku pakai Candelula Floral. Jadi itu kenapa aku pakai yang itu, karena bagus untuk kulit berminyak. Dan pada saat bersamaan aku tuh dikasih sama temen aku yang Nasivic Fresh Herb. Cuman antara dua itu sebenarnya cocok sama kulit aku, tapi aku lebih suka yang si Fresh Herb karena efeknya langsung kelihatan banget. Makanya aku pakai Fresh Herb untuk 2 kali purchase. Aku nggak salah repurchase 2 kali untuk yang Fresh Herb. Tapi aku juga pernah nyobain tonernya Sunbaby yang AHA, BHA, PHA. Aku suka sama tonernya, dia bagus banget buat muka, kayak cepet banget efeknya. Cuman kalau di kulit aku dia lebih kering banget, jadi aku memutuskan pakai si Fresh Herb. Cuman waktu pas kemarin itu karena ada varian baru dari Nasivic yang Triple Sika, dan aku emang lagi fokus untuk memperbaiki tekstur sama flek hitam, jadi aku pilih si Nasivic ini. Ini aku udah repurchase yang kedua, dan ini tinggal 1/4 lagi. Setelah itu aku pakai essence dari Phytoniacin Nasivic. Ini harganya 165.000 untuk 50 ml. Kenapa aku pilih ini? Dia tuh mengandung niacinamide 5%. Terus dia ada bambu ekstrak kayak gitu, dan dia tuh teksturnya lebih air gitu, bening, dan dia tuh wanginya juga nggak ada wanginya gitu loh, bener-bener kayak alami banget.
dan aku suka pakai ini karena dia itu fungsinya untuk mencerahkan ya, pastinya untuk mencerahkan, terus untuk menghilangkan noda. Jadi aku pilih si Nasifik ini. Jadi kalau aku pakai ini, aku bener-bener, aku pernah jadi ada noda gitu, dan ini hasilnya setelah aku pakai Nasifik ini. Dan ini aku bener-bener pakai dari awal banget aku hijrah skincare. Jadi yang masih aku pakai dari pertama kali hijrah skincare itu facial wash sama si ini, bener-bener aku masih pakai. Nah, untuk sunscreennya aku pilih dari L'Oreal yang UV Perfect Matte and Fresh. Ini harganya 99.000, isinya 30 ml. Dan dia itu kenapa aku pilih ini, karena dia oil free formula. Karena untuk yang berminyak harus memilih sunscreen yang oil free, karena pokoknya anti comedogenic sama ya pokoknya anti oil dan anti comedogenic gitu. Jadi kalau bisa, kalau yang mukanya berminyak itu harus yang oil free, dan dia itu SPF-nya 50 dan PA-nya plusnya 4. Jadi SPF itu sun protection formula, semakin tinggi dia semakin bagus, jadi semakin efektif juga penyerapannya, kalau nggak salah sampai 98% kalau yang 50, SPF 50. Dan kalau misalkan PA itu protection from UVA, dan semakin plusnya semakin banyak juga dia semakin baik. Jadi itu bisa mencegah pigmentasi, terus menghilangkan noda hitam, dan dia yang pasti nggak bikin mukanya tuh jadi hinyai, tapi lebih kayak ke matte and fresh, kayak gitu sih dari aku. Dan yang aku bilang tadi, aku masih pakai si krim Fidis ini karena aku nggak mau ngilangin banget, jadi aku step by step. Tapi karena kebetulan ini udah mau habis, jadi aku bakalan nggak akan pakai ini, dan aku bakalan ganti ke yang lain. Jadi ini kebetulan baru habis banget si Fidis ini. Pokoknya udah, ini tuh krim paginya dari dokter gitu. Oke teman-teman, langsung aja masuk ke skincare malam aku. Untuk skincare malam aku sendiri, untuk facial wash sama tonernya aku masih sama yang dipakai di pagi hari. Tapi bedanya, aku setelah pakai toner, aku langsung pakai serum dari Sam by Me Snail Rusika. Dan ini harganya, waktu pertama kali aku beli masuk Indonesia itu 2019, ini harganya 215.000 untuk 50 ml. Tapi sekarang ini aku udah beli botol yang kedua, harganya turun jadi 175.000 untuk 50 ml. Jadi dia itu teksturnya gel gitu, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga, dan nggak ada wanginya. Kenapa aku pilih ini? Karena yang kita tahu kan ini jadi mengandung 890.000 ppm snail Rusika. Yang kita tahu snail itu jadi dia itu dari black snail, jadi lendir dari siput gitu, dan dia bagus untuk repair kulit, dan juga bagus untuk anti wrinkle. Dan kalau misalkan si Rusikanya sendiri kan untuk memutihkan, untuk berjerawat juga, sama untuk mencerahkan juga. Jadi aku pilih ini karena yang aku bilang tadi, aku lagi fokus untuk memperbaiki tekstur kulit sama menghilangkan noda-noda di wajah. Dan aku pakai ini, bener-bener aku kerasa banget si pori-porinya tuh udah mulai kecil. Tadinya tuh pori-porinya besar-besar, dan sekarang udah mulai agak kecil. Aku baru pakai 1 botol, dan klaimnya adalah penggunaan 2 botol baru kelihatan hasilnya, tapi aku baru pakai 1 botol aja, si pori-pori aku tuh udah mulai agak kecil-kecil gitu loh, nggak terlalu sebesar dulu, jadi udah mulai agak kecil, dan yang tadinya bopeng tuh udah kayak mulai naik ke atas gitu. Itu sih kalau di kulit aku ya, tapi mungkin setiap orang punya reaksi yang berbeda. Untuk setelah pakai serumnya, aku pakai moisturizer ini dari Fidis juga, dari dokter kulitnya. Jadi aku masih tetap pakai, aku bilang tadi, aku dari pertama penggunaan skincare itu aku mulai ngurangin yang dari dokter itu, dan yang aku bilang sampai akhirnya aku cuma pakai krimnya aja. Dan ini aku di krim malamnya aku pakai dari krim dokter itu untuk brightening. Nah setelah aku pakai krim itu untuk moisturizer dan brightening di krim malam, aku pakai sleeping mask ini dari Sensio. Ini adalah produk Thailand. Aku nggak tahu ini harganya berapa karena aku nggak beli. Jadi ini tuh adik aku dari temennya gitu, dari Thailand. Karena nggak dipakai, akhirnya aku pakai aja sleeping masknya. Jadi ini tuh whitening kiss 10 sleeping mask. Dia itu lebih komposisinya milk, pure milk, sama coenzyme kiss 10. Dan dia juga di sini ada arbutin yang kita tahu untuk brightening. Jadi ini emang bener-bener sleeping mask untuk brightening banget, dan ini cuman bisa dipakai seminggu 3 kali. Jadi udah beres semua pakai skincare, terus
pakai sleeping mask ini dibawa tidur dan besoknya baru cuci muka. Biasa cuci muka di pagi hari. Dan aku suka sama ini. Pertama aku pakai ini, dia tuh warnanya apa ya, teksturnya tuh krim, tapi wanginya susu banget gitu. Dan aku cocok aja sih pakai ini. Kalau nggak salah sih aku lihat sih di Shopee gitu harganya 140.000 ya, kalau nggak salah 140.000 untuk ini 45 gram. Dan aku ngerasain sih pakai ini tuh awalnya tuh kayak aku jerawatan gitu. Aku nggak tahu kenapa kalau misalkan aku sekarang pakai skincare baru gitu kayak ada jerawat gitu, tapi lama-lama jadi bright sih. Dan emang perlu waktu aja buat pakai ini, dan worth it sih menurut aku. Teman-teman, itu tadi sharing tentang perjalanan skincare aku dan daily skincare aku. Jadi buat teman-teman yang lagi mau coba-coba, saran dari aku tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu studi literatur dulu. Jadi kayak misalkan kulit teman-teman itu tipikal yang kayak gimana, terus yang lagi teman-teman butuhin tuh kandungannya apa. Aku juga buat menemukan si skincare tadi pun aku perlu studi literatur yang banyak. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan jenis kulit dan kebutuhan kulit aku. Yang kedua adalah riset sendiri, yaitu teman-teman kayak aku juga kan tadi risetnya kayak toner itu aku nyobain beberapa. Dan kalau misalkan teman-teman udah yakin, udah studi literatur dan teman-teman yakin mau coba, tapi sayang kalau misalkan beli yang full size takutnya nggak cocok, lebih baik cobain dulu yang share in jar. Terus yang terakhir, baru nanti kalau misalkan teman-teman udah studi literatur, udah riset juga, udah trial, yang terakhir baru teman-teman bakal tahu skincare yang cocok buat teman-teman itu apa aja. Jadi itu tadi aku juga nggak langsung dapet yang bagus kayak gimana, dan aku juga kayak bakal terus improve karena apalagi nih yang harus aku perbaiki, apalagi karena aku juga ini untuk yang sampai saat ini aku pakai skincare yang tadi. Aku juga nggak tahu ke depannya aku bakal berubah atau gimana. So terima kasih udah nonton, bye.